Ke Jakarta hari Selasa. Nggak bisa saya. Saya diajak, Meng. Meng dia nggak ngajak. Dia ke Jakarta hari Selasa tapi nggak ngajak. Jadi nggak usah dijawab. Ya. Lanjut, Pak. Ulang lagi, Pak. Jadi jangan, nggak berarti ngajak. Silakan ulangi. Kamera. Ya. Asik ditunjuk. Ke Jakarta hari Selasa. Bareng saya aja. Aduh, Timun Suri. Mau diapain? Mau kemana? Minta dikit, Pak. Mau buka puasa? Timun surinya? Iya. Udah busuk, Meng. Oh, busuk. Udah busuk. Busuk sama busway beda, Pak ya? Beda. Ini kapan saya berangkatnya ini? Iya, iya. Orang mau ke Jakarta kok. Hari Selasa. Iya. Ke Jakarta hari Selasa. Hari Seninnya Bapak kemana? Saya pergi ke pasar dulu. Oh, ke pasar dulu. Siap-siap ya. Siap-siap dulu, ya. Ya. Ke Jakarta hari Selasa. Pulang pergi naik kereta. Dari mana sih? Dari mana lagi pakai nanya? Enggak, maksudnya Jakarta Selasa kok pulang pergi. Dari Jakarta mana berarti? Jakarta kemana? Berarti Bapak asalnya dari mana? Dari timur mau ke pusat. Oh, Ya, berarti elah. itu kan Jakarta juga. Sebutin dong. Jakarta juga. Itu kalau namanya hari Selasa mau ke timur, mau ke pusat gitu. Iya. Kecuali dari Bogor, Iya. mana gitu, Pak? Iya. Masa timur ke pusat satu hari? Kalau dari Bogor. Ya udah saya ganti. Ganti ya. Nggak ke Jakarta nggak jadi. Ke Surabaya hari Selasa pulang pergi naik kereta. Nah, terus? Sekarang kita puasa, mohon maaf kalau ada salah kata. Iya. Kalau bisa minta maaf sebelum puasa dong, Pak. Lebih afdolnya. Iya. begitu. Lagian Pak, kalau sekarang kan kita sedang nggak puasa. Kan tadi siang kita puasanya. Ini kan malam. Bulannya. Udah buka maksudnya. saya. Pakai bulan. Nah, pakai bulan bener baru. Pantun kita lewatkan dulu. Iya. Gak ada habis-habisnya tuh pantun. Nyesel saya bawa pantun, Pak, kalau begitu. Iya. Nah, sekarang kita berlanjut ke masalah tentang mendadak alim. Ada kata mendadak di sini. Iya. Mendadak adalah sesuatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Di mana terlihat ada perbedaan yang cukup mencolok antara keadaan sebelum dan sesudahnya. Makanya. Nah, ini masalahnya, Pak, bahwa sebenarnya saya sangat prihatin juga melihat orang yang tiba-tiba mendadak halim hanya untuk kepentingan penampilan, tapi bukan dari dasar hatinya sendiri. Ini apa sih cucak cek nih? Cek apa? No calo. Sembarangan nuduh. Barusan cek itu kan biasanya kan nada kekaguman. Cek baru. Emang harus kagum gitu Pak ya? Enggak, barusan lu kayak cicak. Cek. Iya, dia emang nelen tadi, Pak. Nah, gua bilang udah dia minta Pak Komar. Pak Komar makan cicaknya calon dong. 2. Ya. Udah, Pak. Bener, Pak, dia makan. Iya, udah. Lanjut, Pak Jarwo. Nah, ada sebuah kejadian yang mana adik saya, Pak, dia yang biasanya cuek dengan penampilannya sehari-hari, tiba-tiba mendadak jadi alim. Suratmin. Bukan, adik Adik? saya lagi. Siapa? Ya pokoknya adik saya lah. Anu pengen tahu namanya aja. Ya namanya adik kan ada namanya Pak Jarwo. Ya urusan saya. Ya tinggal sebut aja kenapa. Diam. Ini soalnya nama itu berpengaruh terhadap endingnya lucu apa tidak nanti. Iya. Iya, benar. Maka jangan tanya nama Jangan dulu. jangan tanya dulu nama. Makanya. Iya. Nah, adik saya itu bagaimana dia nangis-nangis, Pak. Ingin pakai jilbab. Saya tolak dia mentah-mentah. Udah mulai ketebak jadi. Jadi udah mulai ketebak. Jangan. Wah, Coba kamu apa? kok bisa sih, Pak? Bapak tuh harusnya Gini. Ya, Walaupun Anda tahu tapi pura-pura nggak tahu. Iya, benar ya. Oke. Wah, Pak Jarwo berarti nggak bener. Orang adik pengen pakai jilbab kan harusnya dicukup. Tuh
Itu Mungkin bener. dia pengen jadi hijabers. Nah. Kenapa? Apa salahnya, Pak? Adik bapak itu harusnya kalau mau berubah, mau memakai jilbab itu kan baik. Nah, tuh. Pak Jarwo jangan ngelarang adik bapak pakai jilbab. Kenapa Itu emang dilarang, Pak? namanya Pak Jarwo egois. Hah? Bapak jahat. Kenapa sekarang Pak Jarwo nolak Nggak boleh adiknya? dilarang. Tidak Larang. memberi Kenapa? kemanusiaan. Nggak, Kenapa? masalah. Kenapa Pak Jarwo? Kenapa? Pak, kenapa kok? Jangan bilang kalau adiknya laki-laki loh, Pak. Ya. Ah. Aduh, dikasih tahu. Dikasih tahu. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Dikasih tahu. Saya bilang kan apa? Ngomong dulu, ngomong. Enggak, Pak, yang tadi dikat aja Bapak pura-pura aja. Pak. Kenapa Pak kok bisa gitu, Pak? Kenapa itu? Nggak lucu. Ada satu lagi. Ya. Nah, Masih Pasti. punya. Masih punya. Masih punya. Masih punya. Masih. ada laki-laki lagi lewat. Setengah bahaya kan? Dia biasanya tampilannya pakai ya kaos-kaos biasa, celana jeans segala macam, pakai sendal jepit. Tiba-tiba saat menjelang puasa, pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung. Jadi alim. Saya ledekin dong. Ya, mendadak alim nih. Menjelang puasa nih ya, saya bilang begitu. Iya. Bebalik Pak. Gampar saya. Wah. Ayo siapakah dia? Ayo. Siapa dia? Apa sih ujung-ujung main tebakan? Istri bapak. Hah? Istri bapak. Laki-laki kok. Laki-laki. Laki-laki. Memang istri bapak perempuan. Ya perempuan lah. Siapa ya dia? Ayahnya Pak Jarwo. Iya betul. Ih, ketebak. Berarti ayahnya nggak benar dong, Ayahnya nggak benar. Yang saya nggak percaya Pak, bapaknya separuh baya. Pak Jarwo aja kayak gini potongannya. Tidak hanya orang-orang aja juga menjadi alim mendadak Pak. Iya. Televisi juga mendadak jadi alim. Iya. Ciri-ciri menjelang Ramadan mendadak alim. Ntar dulu, nggak catatan dulu. Ciri-ciri. Tanda-tanda datangnya Ramadan Pak. Iya. Di televisi kita bisa melihat satu, iklan sirup bermunculan. Iya. Iklan sirup. Pelawak jam dinasnya berubah jadi sahur. Iya. Kemudian artis-artis biasanya pakainya sembarangan tapi Tertutup. kemudian tertutup. Ciri-cirinya. Iya. Pakai peti gitu. Oke, peti sih. Tertutup tuh maksudnya tertutup, Meng. Jadi nggak ada lagi terbuka-buka. Auratnya. Auratnya benar. Yang ngajak ngomong. Yang lain aja. Pak Komar, kita ngobrol, saya nggak diajak. Ini saya mau ngomong sekarang. Kalau malah Anda ngobrol sama dia, Emang dia siapa? udah nggak jelas. Yang jelas bibirnya doang. Saya maghrib dulu, saya baca puisi dulu ya. Iya. Oh, ada Ini puisi nih. puisi tentang Ramadan Pak. Oh, kita dengarkan. Ini puisi pasti menyentuh. Ya. Ulangkan saja. Bukan. Ini puisi. Lagunya nggak usah pakai nyanyi lagu, instrumen aja, instrumen. Coba-coba musik. Instrumen Tuhan, aja. lagu Tuhan. Ya. Tuhan. Tuhan yang Ramadan memanggilmu. Dan ngapain Ramadan manggil aku? Ramadannya lagi tidur. Ngapain Anda ke sini? Bapak manggil saya. Ini judulnya Ramadan memanggilmu. Nama saya Komeng Ramdan. Duduk sana. Gerecokin aja.
Gak boleh orang asik dikit. Ramadan memanggilku. Memanggilmu. Aku kalau kesana. Ram. Ramadan memanggilmu, karya orang lain. Kenapa nggak bikin sendiri? Nggak sempet. Bila Ramadan memanggilmu, mengetuk pintu hidupmu, sambut ia sepenuh rindumu. Pak Jarwo. Dekap ia sepenuh cinta. Ini di rumah sakit ya Pak ya? Dan biarkan jemari indahnya merengkuh dalam ampunannya. Bila Ramadan memanggilmu, sambutlah ia bak tamu istimewa. Kenanglah kelompok hari-hari Tampak penampakan. yang telah luruh berguguran. Kenanglah sumpah bertanda bagi engkau sang penerus perjalanan. Bersiaplah menjemput giliran. Kita akan kembali Menjemput. setelah yang satu ini ya. Biarkan dia berpuisi. Saya ingin menguji persepsi teman-teman yang ada di sini. Silakan dipakai. Kita lihat. Silakan bukan. Dipakai. Pakai di situ, pakai. Fitri, apa persepsi Anda setelah melihat Pak Jarwo pakai peci? Wah, kayak Rangga Semes. Kayak Rangga Smash. Cipan, apa persepsi Anda setelah melihat Pak Jarwo pakai? Pejuang. Seperti pejuang. Sudah beda. Iya. Sudah beda. Persepsi Sudah beda. Fitri sama Cipan sudah beda. Saya boleh ngomong, Pak? Pak Komeng, apa persepsi Anda setelah melihat Pak Jarwo memakai peci? Bahaya nih pasti ini. Dia udah persepsinya udah salah dulu sama saya. Itu juga persepsi, karena persepsi adalah segala sesuatu yang pernah kita tahu, pengalaman dari masa lalu yang kita berikan untuk menilai sesuatu Di masa saya. stimulus. Nah, Wah, menurut Anda kira-kira persepsi Anda apa? Kang Soto Terminal. Sudah beda lagi. Sudah beda lagi. Saya udah rapi pakai jas. Tukang soto terminal. Adakah yang salah dengan persepsi? Tidak. 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 Jadi yang mempengaruhi persepsi selain dari kitanya yang melihat dia, juga dari si objeknya. Persepsi itu bisa dilihat faktor internal dari fisiologis. Ya mungkin mirip Rangga kalau kata. Iya. Ya mungkin mirip tukang soto kalau kata Bang Komeng. Ya. Atau juga mungkin minat. Minatnya memang kayak tukang soto. Bakatnya kayak tukang soto. Oke. Boleh dibuka Pak Jarwo? No. Pici tetap celana. Pici. Oke ya, Jarwo. Pak Jarwo ini justru yang on time justru ya, harus on time. Tidak suka dengan keterlambatan sebagai pengusaha. Nah, silakan Pak Jarwo, gimana? Ada punuknya dong. Hah? Pak Jarwo ada punuknya kalau on time. Itu onta. Onta, Meng. Oh, ini on time. Silakan, Pak. Ini belum bicara sudah digangguin. Iya, ini Bukan tolong. digangguin, Pak. Kita kan mau yang pasti-pasti. Iya. Pak Jarwo ini on time apa onta? Kan itu On permasalahan. time, ya maksudnya on time, benar ya. Ini Silakan. jadi nggak saya ngomong ini? Jadi Pak Jarwo, ya. Silakan. Sabar, Pak, sabar. Sabar bagaimana? Orang mau ngomong dipotong. Tolong jangan dipotong dulu ya. Dia kan bukan kue, ya. Iya, Pak. Ya. Silakan, Pak. Jadi negaranya Arab ya Pak ya? Kok Arab? Onta kan? Di Arab kan Pak ya? Onta udah nggak ada lagi.
tadi udah masalah yang lain, udah ini masalah negara, Disiplin masyarakat nih. kita, Ya. mentalnya, sikapnya. Itu. Ini penting nih, tolong ya dicapai bukan hanya yang untuk yang di sini ya, tapi untuk bangsa Indonesia semuanya ini. Tuh. Dengerin nih, Tuh. Pak Jarwo kalau udah ngomong nih. Tuh, dengerin tuh. Nih, orang kayak kesannya tuh Ngomong nggak- aja terus, Pak, ngomong aja terus. Silakan, Pak. Sekarang saya tanya, siapa yang menyebabkan orang-orang bisa terlambat? Oh bukan saya pak. Sumpah. Bukan. Saya juga enggak. Akbar kali. Enggak pak, saya nggak ikut-ikut pak. Saya juga Bapak enggak, siapa? Pak. Terus Pak? Ini siapa yang nuduh siapa sih? Pak? Tadi Lah bapak nyari siapa? Terus maksud Bapak salah gue? saya nanya. Salah teman-teman gue Pak? Bukan Cimahi. Saya sedang melemparkan pertanyaan. Maksudnya itu bukan menuduh. Coba diulangi lagi Aneh, pak. aneh emang masih nggak susah ya diajak ngobrol. Coba kita dibuka dong, alam pemikiran kita dibuka sehingga kita punya tuh. kebersihan hati. Benar itu tuh. bukan pertanyaan yang menuduh. Bukan. Coba Pak diulang Pak. Saya ingin bertanya, siapa? Anda ingin tahu siapa yang Ya. menyebabkan orang bisa terlambat? Siapa itu Pak? Alexander Graham Bell. Penemu jam. Penemu jam. Kapan Alexander. nemunya pak? Coba kalau dia nggak nemuin jam, kita nggak bakalan ada vonis keterlambatan. Nggak bisa pak. Yang menemukan jam. Ya bukannya itu penemu telepon pak. Nah ini sekarang dia langsung menemukan jam juga. Jadi di sebelahnya telepon itu ada jam juga. Makanya diketemukanlah jam itu. Yang nemuin jam siapa sih? Waduh, salah catat nih. Tapi di catatan saya Alexander Graham Bell, Pak. Enggak bukan Graham itu gigi belakang. Wah, salah data nih, Pak. Jadi pokoknya yang nemuin jam lah. Iya betul. Yang Kita nemuin jam. tinggal si Graham Bell kita tinggalin, Pak. Iya udah. Dia kan Paket. perlu telepon dia betul. Pak, Kan juga nyusul ya pak. Udah kenceng. Alexander Graham Bell. udah jangan dibahas itu. Nah, kemudian, Pak, Iya. saya ingin sedikit cerita tentang bagaimana pengusaha Jepang begitu disiplin, masyarakatnya begitu disiplin sehingga negaranya bisa maju, Pak. Iya iya iya. Nah, kita harus memberikan contoh seperti itu. Bagaimana ke anak-anak kita? Contohnya, Pak, saya dulu sebelum jadi pengusaha karyawan, Pak. Oh dulu karyawan. Iya, Iya. saya bekerja di sebuah perusahaan perkapalan, Pak. Oh orang Siap. orang Jepang tapi dikerja di orang Jepang. Enggak, bukan orang Jepang. Oh Orang orang Bandung, Pak. orang Bandung. Bos saya itu, Pak. Nah orang Jepangnya kerja di mana waktu itu? Enggak, ini saya lagi cerita tentang bagaimana disiplinnya orang Jepang. Ini contoh. Contohnya pak. Pak Jarwo ini kerja di perkapalan ya. Betul, Kapal. perusahaan perkapalan. Disiplin. Yang pada kasar tangan itu pak. Hah? Kapalan. Itu kapalan. Ini kapalan. Oh itu iya. kapalan, Meng. Ya ya ya. Iya. Saya kira. Bukan perkapalan. Perkapalan yang di atas air. Nah, Oh perahu. Perahu kecil. kapal yang gede, Meng. Kapal gede. Kapal dagang. Nah, Kapal dagang. suatu hari Iya. saya bekerja di perusahaan itu, Pak, datang Hari terlambat. apa itu pak? Hari Senin. Oh ya udah. Yang jelas pak, cerita harus urut. Hari Senin. Nah, pada hari Pak, Senin kapal dagangnya dagang apa Pak? Dagang cicau. macem-macem. Kadang-kadang ekspor kapas. Pak, kalau Senin harganya naik gak Pak? Ya nggak tentu, emang gue jualan handphone. Ini masalah kedisiplinan waktu. Saya datang ke kantor, Nih. Pak. Nah, Kemudian ada sekretaris namanya Santi di situ, Pak. Lagi duduk, Pak. iya. Bos saya datang tiba-tiba, Pak. Padahal waktu jam kerja itu jam 8. Jam 8. Saya jam 8 lewat 5 menit, Pak. Diomelin. Jarwo. Kamu itu Kok berani Santi marahin Bapak? itu bos saya yang ngomelin saya. Oh. Pak, katanya orang Jepang. Masa? Hei Jarwo, nggak ada orang Jepang ngomong gitu pak. Bahasa Jepang dong. Bukan orang Jepang. Orang Bandung bos saya. Orang Bandung. Tadi yang Jepang apa? Sikap disiplin orang Jepang. Sikap disiplin orang Jepangnya. Iya pak, iya pak. Aduh, susah bener dah. Tapi bosnya orang Bandung. Bosnya saya- Itu. Tapi hanya sikap disiplinnya orang, Orang Jepang. Jepang. Orang Jepang. Iya, iya. Orang Entar. Jepangnya kerja di mana, Pak? Nggak tahu saya. Iya, iya. Enggak.
Kerja di rumah Santi kali. Enggak, Santi kerja di situ kan. Oh, Santi kerja di situ. Ke sekretaris bos saya, Pak Dadang. Pak Dadang namanya. Nah, bos saya itu. Oh, Pak Dadang. berarti sama Ian Kasela dong, Pak ya? Pak Dadang, Pak Dadang. Pada Padahal, kaki padahal. 5 nggak Pak? Hah? Pedagang! Jam 8 masuk kerja kan? Kenapa jam 8:05 baru datang? Macet, Pak. Macet apa? Kamu datang dari rumah jam berapa? Saya datang dari rumah jam 7:30. Kantor kita Tanjung Priok, rumah kamu di Bogor. Kenapa baru 7:30? Seharusnya jam 5 subuh udah jalan. Udah berjalan, iya betul. Betul. Katanya di Ketika Bapak- Bandung, Pak. Katanya di Bandung. Kamu Tanjung Priok. Si Pak Dadangnya orang Bandung. Orang Pak Meng. Dadang tuh orang Bandung. Bandung. Oh, kantornya Iya, kantornya di Tanjung Iya. Priok karena perkapalan, Meng. Iya dong. Nah, Marah lah pokoknya ya. marah apa konsekuensinya? Memang di kantor kita itu ada punishment Peraturan. and reward. Oh. Kalau misalnya kita, contohnya kalau kita di PLN, Ya. kalau kita tepat tertib bayar, kenapa nggak ada misalnya penghargaan buat pelanggan? Misalnya Potongan lah misalnya. bonus Ya. strum Ya. misalnya gitu kan? Terus ya. Tidak orang masa bonus setrum gimana? Ya karena PLN katanya ya. PLN. Ya kan Ya. bisa yang lain, masa orang pada takut bayar duluan. Maksudnya bukan di situ begini. Tambahan, Meng, tambahan daya nih. Tambahan dayanya. Nah, jadi begitu Pak, bahwa di kantor saya seperti itu. Nah, si Santi, Ya. dia sebenarnya Oh, masih ada Santi? ada. Pak, kenapa Pak kulit Santi tak seperti Sinta Pak? Hah? Kenapa kulit Santi tak seperti Sinta Pak? Tolong tanyain dong Pak sama Santi Pak. Ya karena nggak pakai body dah. Pakai ibu gosok. Pret. Nah, si Santi senyum-senyum aja Pak. Mulai saya diomelin sama bos saya si Dadang Iya. itu. Kenapa kamu Santi? Kata Pak Dadang. Kata saya. Kan saya yang kesel. Iya, iya. Kan saya yang kesel ya si Santi. Iya, Senyum-senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Kamu senang saya diomelin sama Pak Dadang? Hah? Terus Santinya, enggak, Pak Jarwo, saya sih enggak. Masa suaranya sama Pak Jarwo? Kan dikasih contoh. Ya kan suaranya bisa dicewek-cewekin dong. Oh, enggak Pak, orang saya cuma. Emang bisa begitu Pak ya? Iya, ya supaya ngebedain. Orang jadi ngerti gitu. Oh emang kenapa Pak Jarwo saya nggak senyum-senyum sama Pak Jarwo? Saya senyum sendiri kok. Itu. Kata bos. Kata saya, kata si Santi. Kata si Santi. Pak bisa break dulu aja deh yuk. Pegel lagi saya. Silakan, Bianca. Baik, terima kasih Bapak. Jarwo Pak, kasihan. Astaga, kelewat Pak. Bianca maaf. Pak, yang tua Pak Jarwo dulu, iya, Oh iya, iya. baik silakan Iya. Pak Jarwo. Bapak tidur sih jadi kelewatan. Tidur apaan? Saya duduk dari sini nungguin. Biasanya kalau di bis kan tidur pasti kelewatan. Iya. Jadi bis ini kan di studio. Bapak di bis aja jangan di sini. Silakan Pak Jarwo. Memperkenalkan diri Pak. Siapa Pak? Dari laut juga nih Pak nih. Hah? Ponakannya Nyi Roro Kidul Pak. Yang lain dari Kementerian Kelautan, ini juga dari laut. Saya keponakan ikan bawal, Pak. Oh. Puas. Ngomong mulu dong kalau bawal. Bawel. Ih, nyorong. Pak Denny bilangin dong. Ya, jangan digangguin, Meng. Iya. Pak Jarwo dari mana? Saya dari Ikatan Nelayan asal solar diurusin. Oh, disingkat apa tuh? Ikan asin. Oh, Ikan asin tuh bukan jenis ikan ya Pak ya? ikan asin iya, karena udah diproses. Ikan apa aja kali Ikan itu? apa ya, tapi diproses ya. Diasinin Pak ya? Diasinin. Iya, tapi supaya lebih awet, diasinin, dikasih Iya. garam begitu, nilai tambah akhirnya. Ya. Ah kalau mau awet suruh olahraga aja. Itu manusia, ini ikan. Nah, ikan itu ada dua jenis, Pak. Ikan laut dan ikan tawar. Ikan laut. Ikan laut. Ikan laut itu apa aja, Pak? Laut ada dua juga. Oh, ada dua. Laut dalam dan laut dangkal. Laut dalam. Dalam ada dua, Pak. Oh, dua. Dalam itu dalam apa? Dalam rumah apa dalam negeri?
Yang dalam rumah. Nah, rumah ada dua, Pak. Ada dua lagi. Rumah mewah apa rumah sederhana? Rumah mewah. Mewah, Pak, itu harganya 3 miliar. Sederhana itu. Bapak jualan Nggak ngomongin atau properti apa sih, kita. Pak? Ikan yang diomonginnya. Jadi kasih ngomong mas. Ini biasa orang-orang kayak gini nggak pernah makan ikan nih, makanya mikirnya begini. Dia pernah makan ikan saya lihat. Sama Gimana? kucing berdua ya Bapak ya. Kurang sependapat tadi apa yang dikatakan Cipan. Kenapa? Cipan itu lebih suka makan ikan. Emang rata-rata orang suka makan ikan itu memang pertumbuhannya tidak bagus, Pak. Dari mana? Saya lebih suka makan daging, Pak. Daging kambing muda, batibul, Pak. Batibul bawah 3 bulan. Bayi 3 bulan. Bawah 3 bulan bukan Bawah bayi. 3 bulan. Ya. Saya suka makan itu, Pak. Diam-diam Saya aja. pikir Bapak cuma pedofil urusan cinta, sampai urusan makan aja Bapak pedofil. Maunya sama yang masih kecil. Nah, jadi begini Pak Dini. Banyak orang Indonesia yang tidak suka makan ikan. Salah satunya adalah saya, Pak Deni. Alasannya kenapa? Saya ini trauma dengan ikan, Pak Deni. Waktu kecil saya berenang, hampir tenggelam di sungai. Ikan hanya lewat begitu saja. Kan nolongin. Tidak menolong saya. Iya. Bapak pakai baju kuning kali. Itu yang ngambang dong. Nggak ada yang nolongin jadinya ya? Hampir tenggelam, saya hampir mati. Ikan gabus cuma lewat, nengok saya langsung ini lagi. Styrofoam fish namanya bahasa Inggrisnya. Emang begitu, Pak Joko? Enggak lah. Bohongin saya lagi lu. Iya. Styrofoam gabus. Tuh kan karena Bapak nggak pernah makan ikan makanya agak Iya tahu. Betul. Tuh benar. Betul, jadi orang yang mau makan ikan itu asetil kolin otaknya itu selalu siap dan kadarnya tinggi. Iya. Oleh karena otaknya lebih baik. Pak Jepang. Kalau aku ikan, Iya. aku liwatin gini-gini langsung kabur. Tuh. Ikan aja takut maksudnya dia tuh. Tuh. Apa 3,5 tahun nggak cukup? Apa ngejajah? Masih ada aja yang tertinggal kali tentaranya ini. Nah, sekarang kita lihat gambar Ya. bagaimana orang yang tidak suka makan ikan. Ya. Banyak orang Indonesia yang pendek, Pak, dan kurang gizi akibat tidak makan ikan. Pak Jarwo sendiri. Siapa tuh? Nah, Bapak boleh lihat di sini. Ini apa nih? Ini Perbandingan. perbandingan di negara-negara ASEAN. Ya. Rata-rata Rata-rata ya? penduduk Indonesia itu 147 cm. Meter sama aja. Ya. Filipina itu tingginya 150 di atas Indonesia. Tinggian yang cewek ya. Tinggian yang cowok dong. Kan biru, lihat aja tuh tinggian. Itu cowoknya gondrong. Ini negara kita paling rendah warganya, Pak. Rata-rata tapi kan. Rata-rata. Ya. Nah, ini akibat kurangnya makan ikan, Pak. IQ-nya orang yang kurang makan ikan itu lebih rendah dibanding dengan orang yang suka makan ikan. Nah, ini lihat Indonesia tergabung dengan Kamboja, Laos, itu rata-rata IQ kita 89 ya? 89 cuma. Malaysia di atas kita, Rata-ratanya. China, USA 98, kemudian Korea 106, Myanmar masih di bawah sedikit kita sama Philippines. Kemudian dari segi perbandingan bayi lahir dengan prematur. Prema apa Pak? Prematur. Aja ngomongnya. Prematur. Setelah saya melihat data-data ini, mungkin saya akan mengajak anak-anak saya untuk Mengkonsumsi. gemar makan ikan, Pak. Mengetahui hal ini ya, Pak ya. Iya. Karena waktunya sudah mepet, Ya. langsung saja. Jarwo Quotes. Kuat. Keliling-keliling kita ke Jakarta, janganlah lupa kamu makan. Wajibkan pada anak kita, mari kita untuk makan ikan. Iya.
Itu pantun Pak, bukan quote. Pantun, itu pantun. bukan Nggak seru quote. nggak seru. Yang ngebedain dong pantun sama quote. Ya sama aja, yang penting Ada pesan. pesan. Iya. Tuh. Bianca, sekarang. Ini ada bagaimana ungkapan rasa terima kasih saya kepada pihak polisi dan rangka HUT Polri Hari Bayangkara. Saya akan menyampaikan sebuah puisi Pak untuk Oh, pihak puisi. polisi, Pak. Ya ini nih, beliau ini kan punya taste terhadap seninya tuh yang sangat luar biasa. Iya Pak, tadi toilet aja lama. Iya. Hah? Ngapain? Seni itu bukan air seni, dia pipis lama. Nih dengerin nih. Pak Boy bawa pistol nggak Pak Boy? Nggak boleh, polisi. Nggak bawa Pistol aja. Sembarangan. Kalau bawa kita tembak dia Pak. Saya kesel sama dia Pak. Kalau yang nembak Polwan baru saya terima. Nembak apanya? Aku suka padamu. Tuh kan nembak. Nembak. Silakan Pak puisinya Pak. Mau diiringi dengan doa? Enggak, maksudnya jangan, kalau musik nggak enak lah Pak. Iya Pak, jangan marah. Ngambek mulu. Jangan marah. Iya. Ngambek mulu. Marah. Jangan marah. Ambekan orangnya. Nariknya begitu. Ya. Silakan Pak puisinya Pak. Mungkin dia mau diiringin anjing pelacak Pak. Kali puisinya Iya, mengandung iya. narkoba Pak. Siapa tahu? Instrumen. Siap. Ya. Tung tang ting tung. Musik aja tung, dulu tung, dikit. tung tang ting tung tung tang ting. Sana, tung, tang, ting, Meng. Tang ting tung tung tang. Yang enak dong, ngiringin kan yang ininya siapa? Musik dikit. Puisi lalu lintas. Bukan, emang ngarang Anda. Ini saya ngarang. Oh, Anda ya. Kok Anda ngasih judul? Ya. PSM. Apa PSM, Pak? Polisi, awas dong kamera saya Kang. Oh, susah banget. Oh, awas. Ini yang mana sih? Bapak mau yang mana? Pak di sini Pak. Ah, ini nih. Ada Udah. di sini. Ayo. PSM. Itu apa sepak bola Makassar dong kalau PSM, Pak? Polisi sahabat masyarakat. Demikian tadi adik kita. Itu baru judul. Kirain saya udah selesai. Ya. Segini adik, kakaknya seberapa umurnya? Engkau berlari. Enggak, saya di sini aja kok. Kan lihat ditanya yang lain. Ini bahasa baca puisi bukan Anda. Astagfirullah. Engkau berlari. Lagunya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah pemain piano. Lagunya yang enak dong. Ini buat masukan buat pemusik. Tolong ikuti puisinya aja, jangan lihat yang bacain. Kalau lihat yang bacain, Nggak kira saya jenazah hidup apa? PSM. Polisi sahabat masyarakat. Ini yang baca puisi saya apa Anda sih? Ya. Engkau berlari, ke sana kemari. Bapak berlari sih. Gong. Jarwo. Udah, Pak. Pada ini diomelin. Bukan, lu. Nih semua nih, nggak ada yang bener. Kalian semua. Ngomong dong Pak. Pak ngomong dong. Ayo berani Ngomong dong, dong, ayo. ngomong. Pak Ngomong. polisi sangat berani. Lanjut lagi. Udah nggak usah pakai musik. Bilangin Nazar dong, nggak usah dimusikin. Nggak usah musikin Zar. Kok nasar? Kurang Kan ajar. suaminya Musdalifah.
Nasar. Lihat aja lu. Udah, Meng? Udah ya. Engkau berlari ke sana kemari, bersiaga tanpa keluh kesah, berseragam dan juga tidak berseragam. Di satu sisi ada yang berpandangan, di satu sisi ada yang berpandangan sinis kepadamu. Pak, jangan mondar-mandir, kamera saya terhalang itu. Iya. Papa saya. Tapi di sisi lain ada juga yang berpandangan positif. Tiba-tiba Maling. Bener itu. Emang bener itu. maling. Bener. Sembunyi Pak, sembunyi ketahuan nanti. Sembunyi. Dia yang baca puisi bukan malingnya. Oh, Tiba-tiba kusadari. Engkau datang menangkap maling itu. Masyarakat senang. Engkau cepat tanggap. Engkau adalah petugas negara yang harus melindungi rakyat semua. Engkau juga pahlawan bangsa yang berjasa menolong semua. Iya, Pak Jarwo kuat. Luar biasa sekali ya. Pak, Dapat piala ya. trofi dari Trans 7. Trofi ya. Trofi dari Trans 7, Pak Jarwo. Ya, karena Pak Jarwo ini mendapatkan juara pertama deklamasi. Silakan mungkin kesan-kesannya gimana, Pak Jarwo? Buat istri dan anak-anak Ini saya. kata-kata terakhir ya, Pak Jarwo. Silakan. Belum, Pak. Hah? Belum. Ya. Dirawat dulu baru terakhir. Terima kasih buat Trans 7 Ya. yang sudah memberikan penghargaan ini kepada saya. Ya. Terima kasih buat keluarga, kepada Tuhan Yang Maha Esa juga. Terima kasih. Alhamdulillah fans-fans saya semua. Terima Ya. kasih yang sudah mendukung saya dan memilih saya. Maka dari Anda aja ngomong sendiri. Terima kasih. I love you all. Akan berbagi pengalaman bagaimana punya banyak anak, kelebihan dan kekurangannya. Iya. Jadi begini, Orang tua nih enak nih kalau ngomong. tapi jangan tua-tua. Oh, jangan. Maksudnya orang tua dewasa gitu ya. Orang yang sudah matang. Ya, orang yang sudah matang. Pengalaman hidup. Cenderung busuk. Bar tolong diangkat. Kenapa? Udah mateng. Nah, emangnya ini saya masakan apa? Ya kan orang ngasih tahu. Maksudnya matang, berpikirnya matang. Nah, Meng. Jadi begini Pak Denny, bahwa ungkapan banyak anak banyak rezeki, Iya. untuk ukuran zaman dulu itu ada benarnya. Sebab kebutuhan orang zaman dulu itu tidak sekomplit orang sekarang begitu. Oh enggak, jadi enggak serumah. Beda perumahan. Bukan. Beda perumahan katanya nggak sekomplek ya Pak ya. Enggak kalau Maksudnya tidak permasalahan tidak sekompleks, tidak banyak. Oh. Jadi Perumahan penduduk di baru. kompleknya Pak Jarwo dikit gitu ya. Perumahan baru ya Pak ya. Tetanggaannya cuma Tidak serumit gitu loh Pak. Nah, itu benar tuh duda lapuk tuh ngomong tuh. Ditolongin malah nusuk. Jadi kebutuhan orang dulu itu tidak sekompleks seperti orang sekarang, Iya. Pak. Nah, kalau orang dulu itu sudah puas kalau kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Terpenuhi. Nah, kalau sekarang ini yang harus dipenuhi tidak hanya kebutuhan primer untuk orang sekarang, tapi juga kebutuhan pamer. Nah, ini jelas. Ini dewasanya tuh di sini. Betul Pak itu Pak. Koperasi itu primer. Kok koperasi sih? Primer kebutuhan utama, Meng. Anda ini nggak pernah nyambung ya kalau ngomong ya? Kan bukan kereta Pak. Omongannya maksudnya. Nggak kan suka ada koperasi primer. Ada koperasi Nah, kayak primer gitu. juga, tapi koperas. bukan itu maksudnya, bukan maksudnya koperasi primer itu. Ini kebutuhan yang utama. Betul sekali. Primer itu utama Pak. Iya, utama. Kalau utami Pak. Utama premier. Oh, masih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah cukup. Belum nih masih kurang dikit lagi nih. Emang lagi clubbing. Ini ngeselin ya si Komeng ini, Pak. Iya, iya. Maksudnya orang Jawa ya Pak ya. Iya. Maaf. Nggak apa-apa Pak. Lanjutkan lagi Pak. Ada tangga saya orang Jawa namanya ngeselin.
Ngeselin. Wakilan tuh namanya aneh-aneh. Wakilan. Ngademin juga ada orang Jawa ngademin. Ada ngademin atasnya Bahasa tenda. orang Jawa apa urusannya tentang anak banyak ini? Ini anak banyak, Meng. Primer Pak tadi. Nah begini Pak, Kalau kalau ngademin tuh lahir di AC emang dia. Ada namanya ngademin tadi. nama orang itu. Nama orang. Nah, Ya, dulu kalau sudah bisa makan saja sudah cukup. iya. Sekarang makan kalau tidak difoto atau diupload tidak cukup Pak. Nah, itu pamernya berarti ya, Pak ya. Itulah bedanya orang dulu sama sekarang itu. Iya. Nah, bagi keluarga yang ekonominya mapan, mitos bahwa anak banyak anak banyak rezeki. Nggak, saya ngasih tahu bapak kayaknya emosi Iya. aja. ya anak ngerecokin mulu sih. Tapi nggak benerin, barusan bener. Saya nggak benerin pak. Iya. Nggak lihat saya bawa palu. Emang benerin pintu apa? Tapi bagus Bang Komeng ngebenerin gitu ya, jadinya biar jelas gitu. Iya, kalau sesuatu yang rusak nih, Iya. kalau kita nggak benerin, ntar tambah parah. Iya bener. Kalau udah parah itu masuknya UGD. Kalau udah UGD udah mahal, mas sakit. Saya pernah pakai jam dinding tuh, yang kartu yang buat berobat. Jam kesmas. Nah itu pak. Jam dinding lagi. Masa bayar ke rumah sakit pakai jam dinding? Pak Jarwo kok nggak diterangin lagi Pak? Nih Itu lagi mau jadi. nerangin. Ya. Banyak Ah, ya, anak, benar, banyak benar. rezeki ya, Pak ya? Pak Jarwo, banyak Pak. anak. Ngeliatin aja pak. Naksir ya. Cipok Pak. Bapak ntar diri, ntar duduk. Ini ngomong-ngomong naik ayunan. Terus naik tuh pak. Cungklik Jot-jotan. cungkedang. Ya. Jot-jotan. Cungklik cungkedang namanya itu. Apa itu pak panjang? Cungklik cungkedang. Oh. Gitu, ya. Jungkit Pak, jungkit cungkedang. Udah dong, udah nih kapan saya ngejelasinnya? Maaf, Pak. Silakan, Pak. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, bagi keluarga yang ekonominya mapan, mitos bahwa banyak anak banyak rezeki mungkin masih bisa berlaku, Pak. Denny. Kata orang sekarang itu. Kata saya. Orang Nah, karena mapan. keluarga mampu itu bisa menyekolahkan anak-anaknya Iya. untuk menjadi orang sukses. Iya. Tapi kalau keluarga yang miskin, bahwa banyak anak banyak rezeki itu tidak berlaku. Karena istilah itu lebih tepat kalau bahwa banyak anak banyak tragedi, Banyak peristiwa berarti di banyak sini. anak banyak kwitansi. Iya. Saya kalau anak saya banyak Pak, setiap anak saya lahir saya menangis Pak. Menangis kenapa? Terharu karena anak. Menangis di depan kasir Pak. Oh, ketika bayar ya. Iya Pak. Itulah akibatnya banyak anak banyak Kabur rezeki. dong, ya. Kabur dong pak. Pak tapi saya bapak pas lewat kasir nunduk-nunduk. Tiara. Meng, kan gak dibawa, ini nebus anaknya, Meng. Pak Jarwo lahirannya Jadi, jangan di rumah sakit. Kalau melahirkan, Iya. beliau ini langsung menangis ketika membayar biaya kelahiran. Betul. Dikasih ya. Pak Jarwo bilang tadi menangis depan kasir. Kalau pernyataan Ibu Hesti tadi betul mengatakan kenapa sudah tahu keadaan ekonomi Bapak yang mungkin pas-pasan tadi, kenapa di rumah sakit Pak? Kenapa ngelahirin di rumah aja rumah teman? Kan jadi nggak berat beban biayanya Pak. Ya, Di tapi jalanan kayak Pak lahiran Di kan rumah enak. sakit ya. Mana anak saya kucing apa? Ya supaya nggak ketemu kasir Pak. Kalau di jalanan kan Udah nggak. Anda diam aja deh. Ini urusan keluarga-keluarga saya, kenapa Anda ikut campur? Campur aja. Saya Anda juga itu. Biasa. Semuanya kok pada ikut campur urusan Tolong, keluarga saya. jangan ikut campur ya. Ya. Nah, Ikut ini aja, ikut aja, tapi nggak usah campur. Nggak usah di masnya. Iya, apa nggak usah dipanjangin Dia gitu. ngomong apa aja, nggak usah masnya. Diemin. Nggak usah dengerin, kita ngobrol sendiri aja. Biar Enggak, orang dia aja. Sekarang gilirannya beliau ini menerangkan. Ini. Maksudnya begini Bar, kita jangan ikut campur. Jadi udah masing-masing. Jadi jangan campur-campur. Iya. Jangan. Bihun aja. Emang pesen bakso. Silakan, Pak. Apa maksud Anda? Yang lain bicara nyakitin saya, Anda Iya. cuma dendam itu juga menyakitin saya, tahu nggak? Saya di rumah sendiri, batuk sendiri, tanya keluarga saya. Sabar. Ya. Ini ngapain pegang-pegang? Yang emosi yang mana sih? Ini. Najis. Lanjutkan lagi Pak Jarwo. Calon dong keluar deh. Kok saya yang keluar? Lah katanya najis. Iya. Kenapa yang lain? Ini. Tadi no kata Riko. Siapa kok yang najis? Itu kacamata tuh pegang mic. Tuh. Kang Denny dong. Najis. Emang saya anjing pegang apa? mic.
Ini karena Pak Jarwo semua jadi berantem nih Pak Jarwo nih. Anda yang gara-garanya. Kenapa saya yang jadi dimasalahkan? Komeng, Hesti, calon Tom, kita baik-baik aja dari tadi. Karena Pak Jarwo out-outan semuanya. Tolong Pak, recall. mohon maaf Pak. Iya. Tetangga kita pemarah ya. Ketahuan ya. Udah gelap pasti Materi kelihatan. udah ditulis loh. Udah mau diambil. Nah kemudian Pak, kekurangan banyak anak Pak. Iya. Saya anak-anak 5 Pak ya. Anak 5 ya Pak ya? Itu kebiasaan. Siapa aja Pak Jarwo nama anaknya? Ah? Ya semuanya kus itu. Kus. Ya udah semua tahu lah anak Ya. saya. Udah terkenal Pak ya. Ya. Nah, di Semen. bukan. Saya nggak tahu Pak. Ya saya kan nggak Anak di tahu. semen. Iya. Bapak ngomong setengah-setengah sih. Lagian Bang Omen cuma bantuin doang ya bener ya? Tapi emang kalau pas di semen itu biasanya gimana? Ya kan saya nggak tahu anaknya diapain nih. Saya setahu saya ngomong saya di semen ya di semen. Di semen. Nah, kemudian saya bagaimana untuk mencegah bisa anak saya bertambah banyak, saya ikut keluarga berencana. Oh, KB. Saya menggunakan alat kontrasepsi kondom, Pak. Kan ada spiral, IUD. Betul. Ini Bapak pakai? Kondom. Nah, kebetulan Pak, teman saya dari luar negeri mengirimkan kepada saya. Ah. Dia kirim lewat paket, saya terima, terus saya telepon. Ini kualitasnya bagus. Oh, bagus sekali. Ini bagus. Coba, kan ada di situ dikemasin ada bacaan. Dijamin tidak bocor. Iya. Saya yakin. Saya gunakan itu. Nggak lama kemudian istri saya hamil, Pak. Hamil. Apa sih itu? Sampai dreng begitu. Emang tegang ya? Ya. Terus? Kok bisa hamil Pak? Bocor ternyata istri saya hamil. Kemudian saya dengan kesal saya telepon teman saya. Anda itu bagaimana? Katanya berkualitas tinggi tuh. Kenapa istri saya hamil lagi? Dengan santainya dijawab, itu dari Arab. Oh. Bacanya dari kanan dong. Oh, jadi Bocor tidak dijamin. iya, Pak. Iya, Pak Jarwo. Iya, Pak Jarwo mau pulang sekarang. Saya beralih ke sistem kalender, Pak. Oh, pakai kalender. Sistem kalender itu adalah berhubungan dengan istri pada saat istri tidak subur. Nah. Itu namanya sistem kalender. Berarti harus tahu dulu, lapor dulu ke Nah, Eyang. makanya istri saya, Pak, kemana? Ke Eyang. Subur tadi kan Kok betul. yang subur? Nah ini lain Pak. Nanya dulu dong. Ini Maksudnya- yang subur bukan? Bukan Begitu Pak, katanya ini bukan. subur masalah kehamilan nih. Masalah kehamilan. Kehamilan. Nah itu berhubungannya sama Departemen Pertanian. Yang Silat, ada silat, hubungannya bener. lah. Ini apa lagi sih? Nggak kelakuan nih cerita nih. Maksudnya begini, Pak Denny sewaktu-waktu kalau main ke rumah saya, Ya. nanti kalau ada kalender itu dilingkari sama spidol, itu berarti artinya itu- bukan job saya bukan lagi banyak itu. Tapi Saya sedang menanam di tempat yang tidak subur. Kalau keterusan Pak, umpamanya dari kalender terus mau ke Bekasi. Itu gimana? Kalender. Ini apa sih? Ini ngomongin apa? Balik ke pangkuan ayahnya. Belum. Kualifikasi dulu. Ya, Apakah ayahnya akan mengakui percaya kalau saya anak Dedi? atau tidak?